suka mencari-cari alasan ketika melakukan penilangan, utamanya terhadap masyarakat kecil, tapi tidak pernah punya nyali ataupun ogah-ogahan ketika harus menghadapi kasus-kasus besar, utamanya yang melibatkan pejabat, orang-orang kaya, ataupun mungkin keluarga dari instansi kepolisian itu sendiri. Nah, apakah di sini kita sebagai masyarakat kecil selalu saja disuguhi oleh hal-hal semacam ini terus-menerus? Lalu sampai kapan instansi penegak hukum kita ini mau berbenah diri, mau mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ini? Nah, guys, ini jadi rame ya di FYP ya. Ya, permasalahannya sebenarnya dari Om Jody ya, yang kemarin ya di PT gua sebelumnya ya, gua ini ya. Jadi sekarang polisi itu buat juga seperti ini, guys. Jadi istilahnya kalau ketemu kami berdua di jalan pasti panik katanya ya kan. Nah, nah kalian tahu nggak siapa yang jawab, guys? Ternyata yang jawab ini, guys, Bapak Kopassus, guys. Jangankan 2, 100 kami makan katanya kan. Nah, ini ya, guys ya. Jadi sekarang ini yang lagi bertebaran di FYP ini, guys. Jadi Mantap Kopassus. aduh, polisi dan tentara ya, guys ya. Jadi selain netizen juga, tentara juga ikut serta, guys. Nah, ini ya. Jadi ya segera mungkin kepolisian harus bisa membalikan marwahnya ya, kalau enggak ya kalau nggak mau terus terjadi seperti ini kan. Jadi gimana, guys, menurut kalian, guys, tentang seperti ini ya? Pantau terus, guys. Oh, bingung sudah. Siapa yang bingung, Mas? Apa yang bingung? Bapak ini mau ngapain? Saya dari tadi mau ngejar waktu saya. Waduh, Bapak. Kenapa? Kita ini sopir kalau nggak jalan mana makan, Pak. Kenapa? Loh, terus apa? Kenapa saya ditahan masih di sini? Ya sudah berhenti. Saya jalan. Apanya sudah? Apa? Makanya saya bilang jalan. Iya, apa lagi? Dari tadi di sini. Saya cari referensi supaya sampean baca alat berat itu dikawal atau enggak. Nah, ya sudah, gitu saya bilang nggak mau dikawal. Referensi. Kalau Bapak memang bertugas, minta tolong dikawal. Ini sudah berapa kabupaten sampean lewati? Ya, karena yang mempermasalahkan pengawalan Bapak aja. Kabupaten. Pak, yang mempermasalahkan pengawalan Bapak aja di sini. Banyak saya lewati, nggak ada yang nahan saya. Nggak ada yang nahan. Iya. Karena kebetulan nggak ada polisi yang Ya lihat. sudah. Karena kebetulan nggak ada polisi yang lihat. Ya sudah, saya minta pengawalan kalau begitu Bapak. Kalau saya karena memang tugasnya Bapak. Terus kenapa? Seperti itu Bapak minta pengawalannya. Masalahnya Pak, masalahnya kan Bapak sendiri. Seperti itu Bapak minta. Alah, sudahlah. Katanya. Nah, Dari alah sudahlah. dari sana juga kita ndak ada. Salahnya kita nggak tahu kesalahannya apa. Bapak langsung minta surat STNK sama SIM. Kenapa gitu loh? Salah nggak ada. Kami Mas ya, saya perjelas lagi. Coba buka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hah? Kewenangan kami apa? Ya sudah, Nah, kenapa? kewenangan kami apa? Terus apa lagi Dari nih? awal sampean Apa lagi? bilang apa? Coba lihat surat-suratnya, ngomongnya apa? Coba lihat dari plat Pak. Iya, makanya kan saya tanya, kesalahan saya apa di anu? Bukan ngomong kesalahan. Loh. Bukan ngomong Berarti kesalahan. Bapak kalau mau begitu ini mobil kecil tahan. kesalahan. Kalau memang Bapak bisa langsung main tahan aja, tahan ini mobil kecil. Tahan. Kenapa saya aja ditahan? Tangan saya ada berapa? Alah, sudah. Ini Yang tanya. Bapak. Kenapa? Tangan saya ada berapa? Hah? Ada 2 kan? Kenapa susah? Bapak tinggal tahan aja. Bapak dari sana. Selesai. Bapak dari sana main tahan-tahan, saya di saya sini begini aja dari belum jauh. selesai. Apa susahnya begini aja tangannya? Begini aja Ini belum saya selesai. Nah. ya memang karena saya tidak ada salah Bapak mau tahan. Aneh. Bapak malah mempersulit saya cari-cari kesalahan sekarang. Ya, yang belakang 2 jalur ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Ayo terus bagus ini bagus. Viral di media sosial, rombongan mobil Toyota Fortuner menggunakan strobo dan sirine. Tak hanya Sebenarnya malas aku mengapa video ini, cuman aku cuma mau bilang, di mata polisi, orang kaya itu istimewa. Istimewa. Menikah nanti orang kaya dikawal, meninggal nanti orang kaya dikawal, mau jalan-jalan nanti orang kaya dikawal, ya kan? Katanya itu gratis, formulirnya mana? Biar kami ambil, Pak.
di kantor Bapak formulirnya itu mana? Biar kami ambil. Kami juga bebek-bebek ini, bebek-bebek 110 cc, 125 cc, 150 cc ini mau juga dikawal loh. Kalau touring RX King, Vespa Classic, Honda Classic, ya kan? Vario, Revo, ya kan? Scorpio, RX King mau juga Pak. Kalaupun bayar mana formulirnya? Buat di depan itu bayar berapa per motor, ya kan? Contohnya RX King. Kalau RX King 10.000 untuk dikawal. Jarak 150 km 10.000 kalikan. Contohnya 100 RS King biar dikalikan 10.000, ya kan? Belum lagi uang makan patwalnya, nggak apa-apa, bisa kok kami. Karena selama ini yang kami perhatikan orang-orang kaya yang dikawal, Moge, Sport Car, ya kan, Fortuner. Ini yang tadi terbaru tadi kan, Fortuner, ya kan, Gowes orang kaya, ya kan, iya kan? Itu dikawal itu orang kaya meninggal, orang kaya menikah dikawal itu dikawal itu, ya kan. Kalau memang gratis, tunjukkan formulirnya di mana. Kami juga mau. Orang miskin ini juga kalau meninggal pengen dikawal di jalan. Orang miskin ini juga kalau konvoy naik motor-motor klasik yang cc kecil, ya kan, pengen juga dikawal di konvoy. Kalau memang gratis, kalau memang bayar, mana formulirnya juga bisa kok kami bayar, ya kan. Tapi jangan samakan Pak Moge sama RS King, ya kan. Gitu loh Pak, biar tahu kami di mana formulirnya. Jangan sikit-sikit kami nanti konvoy di stop. Mana caranya? Giliran Moge Sport Car bodong, kalian kawar depan belakang, menerobos lampu merah. Arogan di jalan, membelah jalan itu, ya kan? Kayak video ini kan? Ya, istimewa kali memang orang kaya bagi kalian buat ya, Pak Polisi. Salut. Orang kaya istimewa kali kalian buat. Orang kaya istimewa kali kalian buat. Itulah. Orang kaya kalau buat laporan, cepat kali kalian. Orang miskin, jangan harap. Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen se-Indonesia. Kenapa? Getar-getir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini. Kasus Vina kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat, hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya. Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, gak berdaya, dan gak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum, atau tidak bisa membayar pengacara. Bahkan orang ini gak diakui oleh bapak kandungnya, lalu dizolimi oleh oknum sampai terancam hukuman mati. Jika orang ini tidak bisa membayar satu pengacara, saya yakin jutaan umat manusia di Indonesia siap jadi garda terdepan untuk membelanya jika dia memang tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasusnya Vina, tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Bela orang ini, kawal sampai dia bebas jika dia memang bukan pelakunya. Tangkap pelakunya sampai dapat.
kepada semua kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya. Aksi hari ini dan mungkin besok akan kita lanjutkan terus menerus agar hati bapak-bapak pejabat kepolisian dibuka hatinya bahwa polisi adalah benar-benar mengayomi, menegakkan hukum menjadi payung buat semua rakyat Indonesia. Bukan hanya memayungi orang-orang yang bisa beli mejanya polisi kan kawan. Bener gak kan kawan? Bener gak? Bener gak? Coba kalau polisi berjalan adil, kami yakin gak ada demo di kantor polisi, karena kami semua takut dengan polisi. Kami semua takut dengan polisi. Hilang rasa takut kami karena kepolisian sudah keterlaluan memperlakukan kami. Itulah yang mendorong kami. Kenapa kami tidak ada rasa takut? Bukankah slogan dari kepolisian itu melindungi dan mengayomi masyarakat? Salam waras.